Kita lanjutkan ke selanjutnya mengenai diagonalisasi. Maka kita akan mendiagonalisasi dari matrik ortogonal. Untuk di sini kita memiliki definisi dari matrik ortogonal. Jadi untuk yang di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk melakukan diagonalisasi itu harus menggunakan matrik persegi. Di sini juga matrik persegi, tetapi mempunyai karakteristik lain, yaitu karakteristik dengan karakteristik ini yaitu A transposnya sama dengan A inverse. Jadi A pangkat min 1 itu kan A inverse ya. A inverse sama dengan A transposnya. Matrik ortogonal adalah matrik yang inversnya sama dengan matrik transposnya. Atau dengan kata lain, suatu matrik yang jika dikalikan dengan transposnya akan menghasilkan matrik identitas. Ini adalah matrik ortogonal. Contoh dari matrik ortogonal adalah ini ya. Jadi kita punya matrik A sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Nah, ketika kita transpos, maka akan menghasilkan seperti ini, yang baris menjadi kolom. Baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, ini akan sama dengan nilai nilai transposnya akan sama dengan nilai inversnya. Inversnya di sini pakai 1 per determinan ya. Di sini 1 per determinan dikalikan matrik adjoinnya, maka dihasilkanlah matrik transposnya, matrik inversnya adalah ini, di mana matrik inversnya ternyata nilainya sama dengan matrik transpos. Ini adalah contoh matrik ortogonal. Kemudian contoh yang lain juga sama. Kalau tadi kita menggunakan kofaktor, sekarang kita ini menggunakan dikalikan dengan transpos atau inversnya dikalikan dengan matrik asalnya, sehingga ditemukan matrik identitas. Nah, ketika B transpos atau B inverse itu kan sama, B transpos transposkan dan kemudian dikalikan dengan B aslinya, maka akan menghasilkan perkalian di mana nilainya adalah matrik horizontal, matrik diagonal identitas. Di sini bisa kita lihat ya, perkalian antara baris dan kolom. Nah, ini kalau misalnya dikalikan akan berjumlah 1. Kemudian untuk yang kedua dan selanjutnya maka akan menghasilkan penjumlahan dengan nilainya adalah matrik identitas. Ini merupakan matrik ortogonal. Kemudian pada teoremanya matrik ortogonal, di sini juga ada 4 ya, yaitu di mana hasil transpos sebuah matrik ortogonal. Jadi matrik ortogonal yang ditranspos maka hasilnya juga masih memiliki sifat ortogonal. Begitu juga dengan inverse. Kita tahu bahwa inversenya sama dengan transposnya. Kemudian untuk perkalian titik ya, perkalian titik matrik ortogonal nanti akan juga menghasilkan matrik ortogonal. Serta matrik ortogonal itu nilai determinannya. Nilai determinan dari matrik ortogonal itu 1 atau min 1. Nah, jadi dia mempunyai spesifik sifat di determinan 1 atau min 1. Oke, ini beberapa aturan yang akan sering kita gunakan untuk mendiagonalisasi. Jadi ketika ada matrik A 3x3 dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian kita tahu transpos itu membalikan antara baris ke kolom sehingga menghasilkan matrik transpos yang seperti ini. Di sini ada A, B, C, kemudian menjadi kolom. D, E, F menjadi kolom. G, H, I menjadi kolom. Kemudian untuk inverse matriknya bisa menggunakan dua cara, menggunakan matrik adjoin ataupun dikalikan dengan matrik identitasnya. Kemudian kita lakukan
eliminasi Gauss-Jordan sehingga menghasilkan matriks identitas. Kemudian untuk determinan tadi ya, determinan itu bisa menggunakan perkalian silang ABC dikalikan BCG dikalikan CDH untuk yang nilai plus, kemudian untuk yang nilai min yang dari kanan ke kiri CEG, kemudian ada BDI, kemudian ada AFH untuk nilainya min. Atau kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor dengan mengambil salah satu baris atau salah satu kolom. Nah, di sini dicontohkan mengambilnya adalah baris pertama. Baris pertama, ketika kita ambil A-nya, kita ambil A, maka yang ditutup adalah baris pertama, kolom pertama. Dan kemudian di sini kita pakai kofaktor menggunakan determinan, didapatkan EI dikali I dikurangi F dikali H. Nah, begitu juga untuk B. Untuk yang keduanya nilainya minus, dan untuk yang C nilainya positif. B sama B ditutup baris pertama kolom kedua, sehingga didapatkan D kali I min F kali G. Kemudian yang C ditutup baris pertama kolom ketiga, sehingga didapatkan D kali H dikurangi E dikalikan G. Itu untuk determinan sebuah matrik. Kemudian matrik adjoint ya, matrik adjoint terdiri dari matrik kofaktor setiap elemennya seperti ini ya. Jadi kita juga punya nilai positif negatifnya berbeda-beda. Ini determinannya ketika matriknya adalah matrik A tadi, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini yang akan kita sering gunakan. Kemudian digunakan di mana? Digunakannya adalah untuk mencari sebuah matrik yang mendiagonalisasikan suatu matrik ortogonal. Maksudnya diagonalisasi ortogonal itu seperti apa? Yaitu ketika ada matrik persegi A yang dia itu terdiagonalisasi secara ortogonal jika didiagonalisasikan oleh matrik ortogonal P. Jadi matrik P-nya juga harus ortogonal, memiliki sifat yang tadi, dan sehingga P inverse dikalikan AP atau P transpose dikalikan AP itu menghasilkan matrik diagonal D. Ini matrik diagonal D. Nah, dari syarat ini maka dikatakan matrik P mendiagonalisasi matrik A secara ortogonal. Teorema yang nanti akan membantu untuk menentukan diagonalisasi ortogonal, jadi ada beberapa ya. Ini ketika kita punya matriks simetri n kali n, maka akan ekuivalen satu dengan yang lain. Yang pertama, A itu dapat diagonalisasi secara ortogonal. Kemudian A itu memiliki himpunan ortonormal dari vektor-vektor eigennya. Ortonormal itu apa? Ortonormal itu vektor-vektor ortogonal yang dia memiliki nilai norm 1, panjangnya 1. Jadi vektor-vektor tersebut akan dibagi dengan panjang vektornya. Itu, dan tadi matrik A-nya berupa matriks simetris gitu. Matriks simetris itu seperti apa? Contohnya adalah matrik yang dimana segitiga atas dan bawahnya itu sama. Misalnya kita punya matrik 1, 2, 0, 0. Ini dikatakan matriks simetris karena bagian diagonal, kemudian segitiga atasnya ini dengan segitiga bawahnya memiliki nilai yang sama. Contoh yang lain misalnya ada matrik 3 kali 3. Kita punya 1, 0, 1 untuk diagonalnya. Kemudian untuk segitiga atasnya kita punya misalnya min 1, 2, 2. Maka di sini juga min 1, 2, 2. Ini dikatakan matriks simetri. Ada suatu diagonal yang kemudian nilai dari segitiga atas dan segitiga bawahnya itu sama. Nah, kemudian ketika matrik A-nya itu sudah matriks simetri, maka matrik tersebut akan memiliki vektor-vektor eigen yang berasal dari ruang-ruang eigen yang ortogonal. Jadi nanti basis vektornya itu juga basis yang ortogonal. Untuk mencari
untuk menemukan diagonalisasi secara ortogonal, kita juga dibantu proses Gram-Schmidt. Ini sudah kita bahas juga ya di pertemuan yang setelah ruang vektor. Proses Gram-Schmidt itu salah satunya untuk membentuk vektor-vektor yang ortonormal. Jadi vektor-vektor yang mempunyai basis yang enggak ortonormal tadi kita ubah menjadi vektor yang dia memiliki sifat ortonormal. Nah, ortonormal itu kan vektor ortogonal yang panjang vektornya atau normnya itu 1. Contohnya, ketika kita memiliki hanya satu vektor eigen, maka kita cukup mengortogonalkan ya, maksudnya mengortonormalkan suatu vektor eigen menjadi vektor eigen yang ortonormal, maka kita membagi vektor eigen tersebut dengan besarnya. Jadi ini tanda mutlak 2 kali itu maksudnya besarnya. Maksudnya ketika U1 itu memiliki misalnya dia 2i ditambah 3j, maka panjang dari U1 sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk kita punya 2 vektor eigen, maka kita punya V1 dan V2. Di mana didapatkan dari vektor-vektor eigennya. Vektor-vektor eigennya itu adalah U. Jadi untuk yang V2 itu rumusnya ini U2 dikurangi U2 dikalikan V1 dulu. Nah, karena ini dot product itu kan hasilnya skalar. Kemudian untuk membuatnya menjadi vektor di basisnya V1, maka kita mengalihkan dengan V1 yang dia itu sudah ortonormal dan dibagi dari vektor ini sendiri, vektor U2 min U2 kali V1 dikalikan V1. Gitu. Jadi yang pertama kita itu cari yang bagian atasnya dulu. Kalau sudah ketemu nilainya, misalnya nilainya adalah 1,2, maka barulah 1,2 ini kita cari panjangnya. Panjang U sama dengan akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita memiliki matrik yang jumlahnya n kali n, maka kita memiliki vektor eigen yang banyaknya juga sebanyak n. Sehingga langkah untuk menentukan V-nya itu juga V1, V2. Jadi ini seperti deret ya. Kalau V3 maka U3-nya itu dikalikan dengan vektor ortonormal yang sebelumnya. Jadi kalau U-nya 3 berarti dikalikan dengan V1 dan V2. Kemudian kalau V-nya ada sampai N, maka kita mengalihkan sampai N-1 kali gitu. Ini untuk mencari vektor sehingga vektornya itu berbasis ortonormal. Karena apa? Tadi syaratnya diagonalisasi ortogonal adalah vektor matrik A itu memiliki himpunan vektor eigen yang dia itu saling ortonormal. Nah, untuk agar kita memiliki himpunan nilai eigen yang ortonormal, maka kita perlu normalisasi atau melakukan transformasi ortonormal dengan proses Gram-Schmidt. Dicontohkan seperti ini. Jadi sebenarnya contohnya hampir sama ya. Ini perpanjangan dari kita mencari eigenvalue, eigenvektor. Setelah itu selanjutnya didiagonalisasi. Nah, ketika kita memiliki matrik A, kita lihat ya matriknya matrik n kali n dan dia matrik simetri. Kita lihat segitiga atas dan segitiga bawah nilainya sama. Oke, matrik ini adalah matrik yang simetri n kali n sehingga bisa kita diagonalisasi secara ortogonal. Nah, yang ditanyakan adalah matrik yang mendiagonalisasi atau kita bisa simbolkan ini dengan P, matrik P beserta matrik diagonalnya. Matrik diagonalnya adalah P inverse kali AP atau P transpos kali AP, atau bisa juga biar nggak panjang itu kita langsung sebut matrik diagonal. Yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikannya adalah mencari nilai eigen. Sama caranya dengan persamaan karakteristik dengan determinan lambda eigen nilai dikalikan identitas dikurangi matrik A sama dengan 0. Nah, maka
kita cari seperti ini ya. Jadi ada lambda, kemudian ini identitas, dan ini adalah matriks A-nya. Oke, didapatkan seperti ini. Ketika lambda dikalikan identitas dan kemudian dikurangi dengan A, maka hasilnya menjadi matriks ini, dan kemudian kita determinan. Nah, di determinan berarti kan bisa juga kita kalikan silang ya. Dikalikan silang, ini menjadi ini lambda min 1 dikali lambda min 1. Kemudian yang kedua ini kita punya 0, hasilnya 0. Yang ketiga min 1 kali 0 kali 0, hasilnya juga 0. Kemudian habis itu yang ke kiri memiliki simbol negatif ya. Simbol negatif dimulai dari ini, min 1 dikali dengan lambda dikali dengan min 1. Kemudian ini 0, 0, lambda min 1, dan lambda min 1, 0, 0. Nah, berarti kan yang ada itu hanya yang lambdanya saja. Lambda dikali min 1 kali min 1 kan hasilnya lambda. Nah, kemudian atau ini bisa menggunakan ekspansi kofaktor ya, sama saja. Kemudian setelah itu kita hitung, mendapatkan yang ini menjadi lambda dikalikan lambda min 1 kuadrat dikurangi dengan lambda. Kemudian, mohon maaf. Iya, ini nggak bisa di next ya. Oke. Nah, kita faktorkan sehingga mendapatkan nilai lambdanya itu 0 dan lambdanya adalah 2. Jadi kita dapatkan nilai eigennya 0 dan 2. Nah, selanjutnya kita mencari vektor eigen dengan cara yang sama, yaitu lambda identitas dikurangi A, matriks A, kemudian dikalikan dengan X sama dengan vektor 0. Nah, kita cari yang sama, yaitu untuk satu-satu ya, untuk lambda sama dengan 0 dan untuk lambda sama dengan 2. Menggunakan operasi baris elementer dulu, kita masukkan lambdanya sama dengan 0, maka lambda ini diganti nilainya dengan 0, menghasilkan matriks ini. Kemudian dengan operasi baris elementer kita pakai matriks augmented. Jadi yang matriks ini ditambahkan dengan yang ini ya di sini. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Yang pertama adalah membuat baris pertamanya itu memiliki satu utama ini dikalikan dengan negatifnya, dan kita selanjutnya ya nggak bisa, kadang nextnya itu berbeda ya. Nah, kita membuat baris ketiga itu memiliki nilai 0 semua, yaitu dengan menambahkannya dengan baris pertama, sehingga didapatkan matriks echelon baris tereduksi. Kemudian dari sini kita bisa lakukan penyelesaian, menentukan penyelesaian untuk nilai X-nya. Nah, kita dapatkan dari persamaan tersebut X1 ditambah X3 sama dengan 0, sedangkan karena X2-nya kita tidak dapat, X2-nya itu sama dengan S. Nah, dari sini, oke, tidak bisa di next lagi. Nah, kita dapatkan ya vektornya, vektor eigennya, berarti kan ini X1 sama dengan min X3. Nah, jadi ketika X1-nya nilainya min, X3-nya nilainya positif. Kita simbolkan dengan T. Kemudian X2-nya itu memiliki nilai lain karena 0 sama dengan 0. Berarti kita simbolkan dengan suatu variabel lain, yaitu S, konstanta lain, sehingga didapatkan matriksnya seperti ini ya. Untuk yang fungsi T sendiri dengan basis min 1, 0, 1. Kemudian untuk yang fungsi S dengan basis 0, 1, 0. Nah, maka untuk yang vektor eigen, untuk yang eigen, nilai eigen 0, kita memiliki vektor eigen 2. Kita simbolkan P1 dan P2. Ini bisa pakai P, bisa pakai U ya, kalau kita mau tadi disamakan dengan proses Gram-Schmidt-nya kan vektor-vektor eigennya itu namanya O. Jadi ini sebenarnya asal kita ngerti penyimbolan dari P itu adalah vektor eigen, atau kita mau menggunakan huruf yang lain tidak masalah. Nah, setelah itu kita cari untuk yang eigen, nilai eigen sama dengan 2. Sama, kita membuat matriks augmented, dimasukkan dulu
lambda nilai eigennya itu sama dengan 2, dimasukkan ke dalam matrik, kemudian matriknya kita augmented. Setelah augmented kita lakukan operasi baris elementer. Nah, ini sudah memiliki seutuh utama, berarti sudah pas. Tinggal yang baris kedua ini dijadikan 1. Nah, dijadikan 1 berarti kan dikalikan 0,5. Sudah, kemudian untuk yang baris ketiga kita akan menghilangkan nilai min 1-nya ini. Wah. Nah, jadi kita menghilangkan nilai min 1-nya kan dengan ditambahkan baris pertama. Jadinya 0 semua. Nah, dari sini didapatkan persamaan ini ya. 1, 2. Ini kan nilainya adalah X1, X2, X3. Nah, yang paling atas seperti yang tadi ya. Jadi yang punya nilai kan ada X1 sama X3 itu nilainya min. Nah, yang paling kanan itu adalah sama dengan 0-nya. Seperti itu. Dan dari baris yang kedua yang punya nilai cuma X2. X2 sama dengan 0. Nah, dari situlah kita lanjutkan. Nah, didapatkan seperti ini ya. X1 sama dengan X3 dan kemudian X2-nya sama dengan 0. Ya, untuk next-nya ini agak susah. Nah, sehingga diperoleh seperti ini karena dia itu semuanya bernilai, berarti kita bisa menggunakannya menyimbolkannya hanya dengan satu persamaan ya, basisnya hanya 1, sehingga didapatkan nilai T0T. Dan dengan basis 1, 0, 1. Ini merupakan vektor eigen yang ketiga. Nah, dari situlah kita ulang. Nah, dari situ kan kita sudah mendapat 3 vektor eigen. 3 vektor eigen yaitu P1, P2, dan P3. Nah, dari situ kita ortonormalkan dengan Gram-Schmidt. Berarti kan diubah menjadi vektor yang berbasis ortonormal. Caranya adalah untuk P1, rumusnya sama ya seperti proses Gram-Schmidt tadi. Untuk cari V1 itu dari vektornya, vektor eigennya dibagi dengan panjang dari vektor tersebut. Panjang dari vektor tersebut ini akar dari min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini pakai 1 per karena agar nulis P-nya gampang gitu. Nah, kan dihasilkan dia itu 1 per akar 2. Maka 1 per akar 2 dikalikan dengan basis ini. Sehingga didapatkan vektor eigen yang pertama yang sudah terortonormal itu nilainya adalah ini. Min 1 per akar 2, 0, dan 1 per akar 2. Selanjutnya untuk V2 dan V3 sama persis ya. V2 itu rumusnya seperti ini. Kita masukkan nilainya, cari dulu untuk nilai yang atas. P2 dikurangi dengan P2 dikalikan V1 kemudian kali V1. Nah, ini untuk P2 kali V1 itu nilainya adalah 0. Maka kan sama saja P2 dikurangi 0. Hasilnya adalah P2 itu sendiri. Sehingga untuk besar V2 itu sama dengan P2 dibagi dengan panjangnya P2. Sehingga dihasilkan V2-nya. Jadi untuk yang vektor eigen kedua dia itu sudah ortonormal ya karena hasilnya sama. Kemudian untuk yang V3 berarti ini ada 2 kali ya pengurangannya. Yang P3 dikalikan dengan V1, kemudian P3 dikalikan dengan V2. Nah, di sini juga kita lihat yang ini dulu ya. Ini hasilnya ketika dikalikan juga hasilnya 0. Jadi 1 dikali min setengah akar 1 per akar 2. 0 ditambah 0 dikali 0 ditambahkan 1 dikali 1 per akar 2. Hasilnya kan min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Hasilnya kan 0 ya. Nah, kemudian 0 dikalikan dengan ini. Maka nanti hasilnya menjadikan matrik 0, 0, 0. Yang kedua juga sama, ini dikalikan dengan ini hasilnya menjadi skalar 0. Skalar 0 dikalikan dengan vektor 0, maka hasilnya juga vektor 0. Sehingga untuk P3 itu juga sudah ortogonal. Sudah ortonormal ya maksudnya. Sudah ortonormal sehingga didapatkan, wah kok nggak bisa di next. Didapatkan untuk V3-nya itu sama dengan
nilai P3, dan kemudian untuk panjangnya nilai P3 dibagi dengan panjangnya. Nah, tetapi ini panjangnya adalah akar 2. Jadi kan akar dari 1 kuadrat ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 2, sehingga 1 per akar 2 dikalikan P. Hasilnya jadi ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka kita hasilkan matrik P-nya, matrik P yang ortogonal, itu adalah ini. Dari ini V1, ini V2, ini V3. Begitu. Dan kemudian untuk tahu matrik diagonalnya bisa kita cari P inverse dikali A dikali P. Tapi dari teoremanya kan kita sudah tahu ya, kalau matrik diagonal itu adalah matrik yang dengan entry-entry diagonalnya itu adalah nilai eigen yang bersesuaian. Jadi kita buat matrik diagonal yang entry-entry-nya diagonalnya itu merupakan nilai eigennya. Nilai eigennya kan kita tadi mempunyai vektor eigen, 2 vektor eigen dengan nilai eigen 0, maka kita tulis ini ya. Untuk V1 itu kan nilai eigennya 0, untuk V2 juga nilai eigennya 0, dan untuk V3 itu nilai eigennya 2. Maka ketika kita tuliskan matrik diagonalnya menjadi seperti ini. Itu oke, jadi kita nggak perlu mengalihkan ya, nggak perlu melakukan inverse terus kemudian dikalikan dengan A, kemudian dikalikan P dengan lagi. Meskipun ketika kita ditanyakan bagaimana pembuktiannya, barulah kita membuktikan. Tetapi kalau hanya ditanyakan matrik diagonalnya seperti apa, kita bisa langsung menulis dengan menuliskan di diagonalnya itu nilai dari nilai eigen matrik tersebut. Oke, untuk diagonalisasi ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.